Dan di Jogja karena saya kabur dan saya buru-buru harus dapat kerja, kerjaan pertama saya di Jogja itu yaitu kerja di toko hijab. Saya tuh iri sama orang-orang yang dari lahir lucu gitu, kayak dia ngomong apa aja udah lucu, yang pembawaan dirinya lucu. Wah ternyata harus nulis, harus mikir, harus kita harus sebelum ngibur orang kita bisa nangis tau karena mikirin materi kita belum kelar. Hai teman cerita. Kembali lagi di Siniar Teman Cerita. Bersama aku Igno Dan aku Merlin. Nah hari ini tuh entah kenapa ya, aku seneng banget. Bawaannya pengen ketawa ya? Bawanya pengen ketawa dan ternyata kita udah ada di penghujung season pertama nih Siniar Gak Teman nyangka Cerita. ya ternyata udah melalui proses berbulan-bulan syuting ya. Iya akhirnya kita udah masuk ke akhir gitu dari season pertama. Tapi bawaannya hari ini tuh seneng gitu. Dan pastinya di episode terakhir ini bakal ada sesuatu yang spesial gak sih, No? Ada, tapi gimana nih? Siapa sih sebenarnya tamunya gitu, teman ceritanya? Oke, biasanya di episode-episode sebelumnya kita kan kenalin ya untuk narasumbernya. Tapi khusus spesial di episode kali ini kita gak usah kenalin karena udah pada tahu semuanya. Kayaknya juga kayak siapa sih yang nggak tahu dia iya, gitu. Benar. Banyak bersebaran di podcast tetangga. Di TikTok. Betul. Kan sering dipotong-potong kan? Iya, Podcastnya kan? Biar iya, viral kan? iya, benar. Didatangkan jauh dari pabrik. Bukan. Dari tempatnya. Oke, kita langsung sambut aja. Ini dia Kak Priska. Kasihan yang nonton ini kayak udah semua pasti udah kenal, udah pasti mereka pikir pasti Vija Daniel gitu. Priska. Seneng banget hari ini ada Kak Priska di Siniar Teman makasih. Cerita. Satu kehormatan buat kita, Kak Priska Iya. mau datang loh. Ya mau lah. Kenapa tidak mau? Apa kabar, Kak? Baik banget. Boleh dong, Kak, sebelum kita masuk ke segmen-segmen dan pengen cerita-cerita lebih lanjut, boleh nggak kenalin dulu ke teman-teman cerita? Walaupun sebenarnya mereka pasti udah kenal ya. Coba ini buat basa-basi aja buat durasi. Biasa lah. Formatnya apa nih, Merlin? Nama. Paroki, tahu kan, Kak? Apa? Aduh. Ya, oke. Oh, nggak pernah ke gereja apa? Kenapa nih, Kak? Kenapa pas Oke. paroki? Boleh. Oh, oke. Sama Kesibukannya sekarang lagi apa? Gitu. Oke, saya Priska Barusegu. Buat yang belum tahu, saya seorang komedian Katolik garis keras. Kenapa banyak ketawa sih? Kenapa banyak ketawa? Meragukan. Seorang komika. Kalau paroki, kebetulan saya kan anak kos ya, dan kosnya itu pindah-pindah gitu. Jadi untuk sekarang lagi stay di Pasar Minggu, jadi saya di paroki Pasar Minggu. Untuk sekarang sebagai umat di sana, yang hari Minggu bisa di sana lah gitu. Tapi tidak yang resmi, oh Priska nih orang lingkungan ini, orang enggak sampai kayak gitu. Oke. Karena saya berpindah-pindah. Oke. Menarik ya. Tapi Kak masih ke gereja setiap minggu? Masih, hari ini enggak. Oh, hari ini enggak. Katanya Katolik garis keras. Hari ini ini kita ke gereja. tes agama Katolik. Enggak Saya jadi dong. dari pagi tadi saya berkegiatan, jadi ya paginya ketiduran, rencananya bisa pagi terus saya ketiduran, maaf Tuhan. Terus saya siap harus ada kegiatan, terus kesini, jadi ya minggu depan saya misa 2 kali. Oke. Menembus kesalahan. Boleh nggak sih Kak cerita-cerita kenapa sih Kak pertama kalinya bisa tertarik terjun ke dunia stand up comedy? Karena kan setahu aku ya stand up comedy itu kan kalau cewek-cewek tuh jarang ya, lebih kelihatannya yang cowok-cowok setahu aku. Terus apalagi Katolik lagi, terus jokes-jokesnya juga Agak nyentil lah sedikit. Kalau terjun itu saya tuh kayak terjebak tau. Jadi Kenapa tuh? bukan cita-cita dari kecil. Bukan yang kayak kecil lahir, wah saya besok jadi stand up comedy. Emang cita-citanya mau jadi apa, Kak, dulu? banyak. Kan waktu kita kecil iya nggak sih? Cita-cita banyak kan? Oh iya. Kayak bentar-bentar SD pengen jadi guru, SMP dokter, SMA poluan ya kan? Banyak banget. Terakhir nggak kecapean semuanya kan? So sad. Ya terus saya tuh pertama kali terjun ke dunia stand up tuh 2017. Itu momennya pas saya lagi kabur dari rumah. Ini nggak buat ditiru ya, ada orang yang dengar saya cerita kayak gitu terus mereka tertantang untuk kabur dan menjadi ada yang kayak gitu, jadi jangan ambil bagian itunya, tidak seperti Iya, itu. tidak. Guys, nggak Di boleh warning. kaburnya itunya, tolong. Nah jadi saya waktu itu nggak diizinin merantau lah, jadi saya merantau 2 kali. Yang pertama secara legal itu diizinin di 2014 setelah lulus SMA. Terus belum setahun bapak saya meninggal, saya harus balik dan
sakit-sakitan mulai kayak saat itu kayak mungkin stres ya, cuman nggak sadar gitu kan, ditinggal bapak dalam keadaan kita nggak siap banget gitu. Sakit-sakitan banget, nggak diizinin tuh, dirantau, disuruh pulang. Pulang lah, nggak boleh kayak gini rantau. Saya ternyata bingung di kampung mau ngapain gitu kan. Saya Flores ya, jadi saya SMA-nya di Flores, lahir gedenya di Kalimantan. Jadi di Flores cuma 3 tahun dan saya nggak tahu di sana saya mau ngapain gitu kan. Akhirnya ya saya kabur tuh diam-diam. 2017 saya kabur. Terus saya ngelihat poster stand up, audisi stand up di Airlangga Surabaya. Saya kaburnya pakai kapal. Jadi terus saya Tanjung Perak, dan poster tuh lagi banyak-banyaknya. Terus saya tuh penonton stand up dari dulu. Saya suka nonton stand up, tapi kepikiran untuk stand up tuh nggak juga sebenarnya. Cuman karena waktu itu kabur ya dalam keadaan yang kayak mikir juga nggak jernih gitu kan. Akhirnya saya kayak boleh kali ya, saya kan soalnya di sekolah badut nih gitu kan. Jadi saya di kelas sering tuh ngomong-ngomong kayak gitu, kayak gampang deh kayak gini doang. Akhirnya saya coba audisi dan nggak lolos. Itu pastinya karena saya nggak tahu panggung stand up sama sekali, nggak ada. Saya stand up, tapi di situ tuh Om Indro sama Bang Panji itu kayak ngasih tahu kalau saya tuh punya bakat ke sana. Kayak dari mereka, dan saya kayak seneng dong dikasih kayak gitu. Jadi kekuatan gitu buat saya. Akhirnya disaranin kayak kamu belajar lagi deh di komunitasnya, semua ada di Indonesia nih, kalau di Surabaya nih di sini gini. Akhirnya saya nyari tuh komunitas stand up, tapi di Surabaya karena biaya hidup mahal ya kan kita kabur ya pas-pasan. Saya cari yang Jogja, dan kebetulan di Jogja itu nggak ada keluarga saya. Kalau di aman ya, iya. Kalau kota lain kan ada, nanti ditangkap disuruh pulang gitu kan. Akhirnya buronan. Jadi cari tempat. Jadinya dicari-cari gitu. Akhirnya ya udahlah di Jogja karena nggak ada keluarga, saya di sana belajarnya gabung komunitas Jogja, mulai stand up, dan saya suka dari situ. Dan di Jogja karena saya kabur dan saya buru-buru harus dapat kerja, kerjaan pertama saya di Jogja itu yaitu kerja di toko hijab, yang akhirnya jadi materi stand up saya. Tapi itu beneran terjadi ya Kak? Itu benar, saya kerja di toko hijab. Tapi kan aku sempet nonton sih itu jokesnya terkenal. Itu lucu sih. Iya. Terus Kakak kan sempet mention kalau misalnya itu dijadikan kayak museum toleransi gitu kan Kak? Iya. Tapi itu beneran terjadi? Iya, karena kan siapa sih yang gak heran dia datang ke toko hijab terus yang nyambut beneran pakai kalung salib Kak? Saya nggak balik dengan salib yang waktu itu gede salib saya. Sehari-hari salib saya gede, ini saya pulang kondangan ya gitu. Itu disesuaikan gitu. Saya kalau masuk ke oh ini kondangan, jangan terlalu lah gitu. Kaget gak sih pas mbak-mbaknya ngeliat kayak ada kalung gede salib gitu? Mereka kaget, mereka kayak ini bener yang jaga gitu, kayak gitu. Iya lah, kira saya bosnya. Jaga gitu. Banyak yang ya pernah saya punya pelanggan, dia orang Kristen juga. Dia datang ke situ, dia beli peralatan hijab-hijaban gitu untuk anak panti asuhan. Jadi dia pengen nyumbang tuh. Terus mereka orang Kristen, terus ketemu saya orang Kristen, dan mereka kayak kita nih tadi nggak tahu jilbabnya apa kayak gimana, terus ketemu kok Kristen juga. Kalau kau juga nggak tahu gimana, oh jangan salah, saya tahu semua. Makar saya yang kerja di sini. Akhirnya dari itu kita 3 orang Kristen cari jilbab untuk anak panti asuhan waktu itu. Banyak sih kejadian-kejadian dan itu seru. Makanya jadi materi. Tapi sebenarnya punten banget nih Kak. Kan kita juga ada toko rohani ya. Kenapa kebersihnya toko hijab gitu? Masalahnya toko rohani itu kayaknya nggak pernah cari pegawai di koran. Saya nyarinya di koran waktu itu. Saya nyarinya di koran, dan yang paling cepet tanggap itu. Toko itu benar-benar yang kayak kemarin saya hubungin, besoknya udah saya di telepon gitu loh. Paling cepet, makanya saya udah ke situ. Saya nyebar aja kan nomor dulu. Akhirnya dia yang paling cepet, emang udah jalan Tuhan sih. Biar ada materi. Daripada kabur doang kan materinya kayak ya udah sebatas kabur. Iya, sebatas kabur doang. Gitu loh, di sana tuh kayak orang lulus SMA apa ya udahlah, kalau nggak ada kerjaan atau apa dilamar harus mau gitu. Ya mending saya di sini. Tapi emang niatannya pas kabur ke Jogja tuh emang mau langsung cari pekerjaan berarti ya? Ya mau nggak mau. Iya, karena saya hidupnya dari mana gitu. Dan toko hijab menyelamatkanku. Dan itu keren banget. Terima kasih hijab. Terima kasih hijab. Tapi Kakak beneran cobain? Iya dong. Kan kita harus tahu produknya gitu-gitu. Tapi di hijab dulu gitu? Iya. Nanti boleh diajarin si Merlin yang segi 4. Oh ya Indo ya? Coba ya? Kayaknya wajah-wajah dia cocoknya pakai pasmina deh. Kayak pakai pasmina ya? Karena muka dia rounded kali ya, bulat kali ya. Iya, jadi pasmina yang kayak Inara tau nggak? Iya. Tapi sebenarnya emang lu mau pakai? Ini udah ngobrol lagi? Udah ngobrol lagi. Serius? Ini apa lagi nih?
Ini kita lagi ngobrol loh padahal direkam. Iya. Kak, tapi aku pertama kali tuh ngelihat yang jokes itu tuh dari film Yang perfect. Iya, Nah, Imperfect. tapi aku kira itu beneran kejadian di si pemerannya itu. Ternyata cerita kakak ya, Iya. aku kaget pas ngeliat. Iya makanya Kenapa? Marianya orang timur kan itu di situ. Oh, tapi kenapa bukan kakak yang ini? Kan jokes kakak. Jadi waktu itu saya tuh sudah sampai di tahap screen test ya sama Ko Ernest. Harusnya memang saya yang peranin sendiri. Nah, terus saya gagal. Jadi saya gagal memerankan diri saya sendiri. Oke. Oh, sakit gak tuh? Ini ada tokoh nih ceritanya tentang lu, tapi lu yang berani, lu yang gagal gitu kayak saya tidak mirip saya di situ. Jadi kayak oke lah. Karena banyak hal sih waktu itu kayak saya kan baru juga ya, saya screen test dan lain sebagainya, saya bingung tentang acting. Satu faktor mungkin karena acting saya mungkin lebih baik si Maria yang itu. Terus faktor kedua waktu itu yang saya dengar dari Koras katanya, saya kurang timur untuk menjadi perempuan timur di industri. Karena ini kan jual ya, kita kan menjual. ya. Itu juga Soal filmnya menjual. tentang insecure dan lain-lain kan. Yang mereka cari benar-benar perempuan timur yang perempuan timur di sana yang rambutnya keriting, yang kulitnya lebih hitam dari saya gitu-gitu. Dan waktu saat screen test saya itu middle gitu. Tapi itu berarti pas tes itu banyak orang ya? Atau Enggak, cuma kakak sama? pas yang itu tuh memang benar-benar saya itu dihubungin Ko Ernest, katanya saya, karena itu cerita saya gitu kan. Cuman pas setelah screen test kata Ko Ernest, ya Pris kayaknya nggak bisa deh kamu, kita harus cari tokoh perempuan timur yang Looks-nya emang benar-benar iya, ketimuran kayak ya. gitu. Dan saya sih lebih yakin kalau memang acting saya belum maksimal waktu itu menurut saya ya. Menurut saya kayak iya sih itu peran kan penting banget ya di situ dan saya siapa gitu tiba-tiba terus kabur sih siapa ini orang gitu kan. Tapi itu Jadi kayak- jujur pas nonton itu jokes itu sih paling membekas kayak, "Hah, kok bisa begitu ya? Apa yang beneran? Apa gimmick? Apa gimana?" itu benar. Tentunya itu true story gitu ya, real banget gitu. Nah ngomong-ngomong soal stand up comedy Kak, gimana sih cara Kakak tuh mengembangkan materi dan gaya public speaking Kakak gitu ke audiens? Karena kan stand up susah ya, harus bikin orang ketawa Nah gitu. itu dia. Saya sih kedukun ya. Waduh. Idenya lucu. Mau lucu nih. Tidak. Boleh Kak. Tidak mungkin. Brandingnya Katolik Garis Keras percaya dukun. Kalau saya tuh saya rasa di stand up tuh saya benar-benar belajar tau. Jadi melucu tuh ternyata tidak segampang itu kan. Saya tuh iri sama orang-orang yang dari lahir lucu gitu, kayak dia ngomong apa aja udah lucu, yang pembawaan dirinya lucu kayak sekelas Bang Komeng aja itu kan belajar juga. Dia tuh semua hal yang dia temuin dilucuin sama dia. Ini gelas bisa lucu kayak gimana ya kayak gitu. Jadi ternyata kita tuh ternyata pas terjun ke situ saya baru kayak wah ternyata harus nulis, harus mikir, harus kita harus sebelum ngibur orang kita bisa nangis tau karena mikirin materi kita belum kelar. Kayak gitu sampai sesusah itu. Jadi kalau ditanya nguliknya kayak gimana, kadang-kadang itu nunggu ilham. Karena kalau dipaksa banget nih ya, kalau misalkan Priska besok ngejawab gini. Kalau DP udah masuk kita mau nggak mau bikin ya. Tapi biasanya itu kurang. Tapi itu kurang maksimal biasanya karena kalau pas dapat ilham banget tuh kayak kita benar-benar kayak Tuhan bantu kita benar-benar keresahan dan lain sebagainya. Kayak salah satunya tuh materi toko hijab. Itu jadi materi legend banget di hidup saya karena orang-orang kenal saya kayak gitu kayak Priska yang toko hijab. Itu tuh karena memang itu benar-benar kayak Tuhan tuh kayak kasih anugerahnya saat itu kayak Priska ini nih bisa nih kamu ketemu nih lucunya di mana gitu. Tapi kalau yang kayak belajar dan lain sebagainya bisa, cuman lebih effort aja sih kayaknya. Tapi ada nggak sih Kak sosok stand up komedian yang menjadi inspirasi Kakak dalam bikin materi lah, dalam berkarya? Banyak. Jadi dulu saya tuh tertarik sama stand up tuh awalnya karena nonton Malam Minggu Miko. Punyanya Bang Raditya Dika. Iya. Nah, pas nonton Malam Minggu Miko itu, saya tuh kayak nggak familiar sama yang main. Semua orang yang main tuh ini siapa ya? Mereka siapa ya? Bukan artis, bukan apa menurut saya kan saya lihat di situ kan. Emang tampilannya sih Iya, kayak gitu. rumahan aja gitu. Terus saya cari tahu siapa ini Ari Kriting, siapa ini Babe Cabita gitu-gitu saya cari tahu sendiri. Terus di Google, Wikipedia tuh bilang mereka tuh seorang stand up comedian gini. Stand up comedian itu apa ya gitu. Saya cari tahu lagi ternyata ini ada loh yang jenisnya kayak gini, orang stand up sendiri ngelawak sendiri di atas panggung. Dulu saya pikir tuh semuanya spontan gitu kayak di atas panggung dia ngomong aja, ternyata tuh nulis dan lain sebagainya. Itu belajar. Belajar tuh setelah memang benar-benar terjun. Jadi kalau ditanya siapa itu banyak karena saya nonton semuanya. Jadi kayak saya pengen nulis seperti ini, saya pengen tampil seperti ini, personalnya saya pengen seperti ini tuh banyak banget kayak Bang Panji, Ko Ernest, Bang Radit, kayak semua orang tuh saya pengen deh kayak dia. Nulisnya rapi kayak Ridwan Remin, pengen kayak gitu. Ridwan Remin kan orang Bogor. Nah, kayak gitu, saya pengen kayak gitu terus kayak bisa punya panggung gede kayak Bang Panji gitu-gitu. Jadi banyak semua senior itu jadi panutan lah kalau buat saya mah. Gitu. Tapi yang paling membekas dan pengen Kakak jadiin teladan gitu. Adriano Colby kalau kalian tahu. Oh,
yang sering bikin siniar juga ya? Iya, bikin siniar yang juga pam podcast awal minggu. Nah, podcast. itu saya tuh dulu ngeliatnya tuh kayak, nah gini nih, saya pengen kayak gini nih, nulisnya apanya, stand up-nya, nggak banyak act out-nya, berdiri dong. Saya kan nggak yang terlalu gimana-gimana kan, kalau di panggung tuh saya diem, ngomong benar-benar verbal yang diandalin gitu. Nah, dan yang saya lihat itu Bang Adri kayak gitu, orangnya jaim untuk act out, jaim untuk gerak sana-sini, tapi lucu banget gitu dan berisi. Nah, saya tuh pengennya kayak Bang Adri. Gitu. Dan puji Tuhan pernah kita satu manajemen berdua di MLI. Wah, bagus. Saya kan mantan MLI ya, jadi kayak ya banyak belajar juga ngelihat langsung Bang Adrinya. Gimana Kak rasanya yang awalnya jadi idola terus akhirnya bisa satu kerjaan? Biasa aja sih. Oh biasa aja. Bang dibilang biasa aja dong. Bisa kali nanti diambil itu ekspresinya. Tidak. Nggak, tapi memang lama-kelamaan setelah berjalannya waktu kayak biasa, kayak ya udah ya udah kenal orangnya juga kita ya, akhirnya jadi satu udah lingkungan kenal dan ya udah mau nggak mau kita partner gitu kan. Awal-awal tuh kayak ada rasa sungkan, rasa berjarak, rasa apa kayak gitu, kayak aduh harus gimana ya, salamnya harus gimana gini. Saya lama-lama kayak oh ya udahlah, kita sama-sama satu kerjaan ini. Kok Ernest tuh salah satu orang yang paling aku idolakan dulu. Sekarang aku di manajemennya gitu kan, kayak hidup tuh begitu loh, muter tuh kayak nggak nyangka banget. Aku dulu sangat-sangat mengidolakan Ernest, kayak ini orang kayaknya nggak bisa kesentuh deh gitu dulu mikirnya. Sekarang tiap hari bisa ketemu gitu kayak Emang hidup terus berputar. Iya. Benar. Tapi Kak, selama Kakak jadi stand up komedian ini, ada nggak sih kejadian-kejadian yang nggak ngenakin Kakak di sebagai nggak ada, semua baik-baik aja. Gimik ya? Semua baik-baik aja. Semua penonton stand up komedian tuh paham sama materi kita kalau itu komedi. Mereka tidak tersinggung, mereka tidak pernah baik-baik orang Indonesia, sumpah. Kak, jujur lah. Oh iya, gereja ya ini ya. Saya berkali-kali Mengingatkan aja sih, Kak. Mengingatkan aja. Ini dekat gereja lagi orang nyanyi di sana, kita denger ya di sini. Ada. Yang paling besar itu kejadiannya baru tahun lalu. Kalau kalian nonton somasinya Deddy Corbuzier, itu yang paling besar dalam hidup saya, kejadian yang tidak mengenakan gitu. Itu saya benar-benar harus sampai pulang ke Flores selama 2 minggu, sampai keadaan tenang, baru saya balik ke Jakarta. Oh, sampai selama itu Kak, 2 minggu? Itu ancamannya luar biasa. Tuh ada saksinya, saya nggak tidur seminggu. Benar-benar saya tuh keluar rumah malam-malam itu jadi saya tuh setelah somasi itu tayang, saya lagi camping di daerah sini, di daerah Bogor, Gunung Mas. Oh, puncak ya udah ya? Yes. Puncak. Nah, di situ saya lagi camping, Gunung Mas atau apa, pokoknya ada kebun tehnya, saya lupa. Nah, intinya di situ lagi camping, terus udahlah, sinyal juga kan nyut-nyutan tuh. Udah keluar, banyak nih sampai ngehang handphone saya, pokoknya ini kan notif banyak banget, dari IG, dari apa semua banyak. Terus udah deg-degan tuh ngelihat kok mayoritas komennya itu pada nyerang ya gitu Kak. Waduh, ini bahaya nih. Udah turun dari Bogor balik ke Jakarta, itu aja udah deg-degan sepanjang jalan, kayak ini kalau orang lihat muka saya dengan komen-komen kayak gitu gimana ya. Udah akhirnya saya karena saking ketakutannya saya nggak bisa balik ke kosan saya udah kayak parno duluan. Saya nginap di rumah orang tua cowok saya selama seminggu di rumah keluarganya dia. Jadi harus ngambil baju tuh tengah malam karena saya setakut itu, siang-siang saya nggak mau keluar. Tengah malam saya pulang celingak-celinguk, kata dia kayak kamu kayak habis bunuh orang tau nggak sih kayak ngapain segitu merasa ininya takutnya, tapi nggak bisa bohong, saya takut. Itu ancamannya luar biasa, pembunuhan dan lain sebagainya itu banyak banget. Separah itu. Sampai dia yang megang handphone saya untuk kayak hapus-hapusin DM dan lain sebagainya, saya nggak boleh baca gitu. Tapi kan yang sebagian saya udah baca gitu kan, kayak separah itu, sampai saya takut banget sumpah. Saya baru ngerasain oh gini ya rasanya diancam, di apa, kayak Jakarta ini kecil loh, tempatmu di mana kita tahu gitu-gitu, kayak sampai mereka dapat nomor telepon saya dan lain sebagainya. Itu kan udah kayak gila sih. Jadi ya waktu itu parah banget, sampai saya harus pulang 2 minggu karena saya nggak tahu caranya meredahkan itu gimana. Ancamannya tuh Kak dari yang seiman kah atau yang tidak luar perlu ditanya sih kayaknya. Maksudnya kan siapa tahu ya ada yang dari kalau kita juga gitu. Jadi jawabannya gini, kalau yang dari seiman tuh ada, tapi nggak ngancam, cuman teguran gitu. Ya simpulkan sendiri lah. Gitu. Ya. Sekedar menasihati saja, Priska. Ya, kalau yang dari kita tuh banyak nasihat-nasihat tuh, terutama dari ibu-ibu dan oma-oma gitu. Kayak katanya ya gitulah, mereka mungkin takut, khawatir sama keselamatan saya dan lain sebagainya. Terus ada juga yang nggak terima dengan saya ngomongin sekolah Katolik gitu-gitu kan, sekolah Katolik mahal, ada yang nggak terima. Memang benar. Iya kan? Bener coba sih. buktikan mana sekolah Katolik yang tidak mahal. Kalau Anda tidak setuju, coba buktikan sekolah Katolik mana yang tidak mahal. Jangan sampai kita 10 KT.
Saya kasih sekolah adik saya kalau kalian bilang sekolah Katolik tidak mahal, saya kasih masuk semua adik saya di situ. Beneran mahal. Dan iya itu kalau orang Katolik ya beberapa ya, ada yang nggak suka ya bagian itu doang. Kayak saya menyinggung tentang sekolah Katolik mahal dan lain sebagainya. Terus ada jok saya yang bilang saya lebih memilih sekolah yang dibom daripada gereja gitu, karena saking sedikitnya gereja lebih banyak sekolah gitu kan. Jadi ada yang berpikir kalau nanti mereka berpikir beneran gereja sekolah dibom gimana anak-anak kita gitu kan. Menurut saya enggak gitu, itu kan cuma analogi. Ya ampun. Overthinking banget sih orang-orang yang nggak bisa bercanda ya. Pokoknya komedi saya harus saya jelaskan gitu kan, saya harus nulis panjang lebar. Ya gitulah, itu yang paling parah. Sisanya sih ada tapi nggak yang separah itu gitu. Dulu ada. Cuman pada akhirnya setelah kakak pulang terus balik lagi kan ke Jakarta pasti setelah 2 minggu itu akhirnya suasananya tiba-tiba mereda sendiri ataukah kakak bikin klarifikasi atau gimana? Oh enggak, mereda sendiri aja. Saya tidak bikin klarifikasi karena mereka tidak butuh klarifikasi, kan ancaman aja. Kan mereka tidak butuh saya jelasin atau apa, dan itu secara kalau lu nonton ulang-ulang juga kayak bagian mana yang perlu dijelaskan? Nggak ada menyinggung, nggak ada nyebut merek, nggak ada apa sama sekali. Hanya memang ada orang yang merasa kalau itu tuh dia yang lagi diomongin, gitu loh. Lu sama sekali nggak nyebut merek. Iya, lu nggak nyebut merek, nggak nyebut apa gitu-gitu. Saya kan sampai ngomongin Om Deddy, Om ini gimana gitu. Secara hukum kita aman katanya. Itu mah kalau mau maju sampai manapun, ayo katanya. Nggak ada bahayanya, nggak ada nyinggung apapun, lu nggak nyebut apapun. Dan memang saya sesteril itu bikin materinya kan. Saya nggak nyebut nggak apa gitu. Nah tapi ada yang merasa gitu, dan yang saya takutkan itu cuman ancaman fisik, karena mereka nggak ngancam bawa ke hukum. Mereka ngancamnya itu kayak ketemu di mana, mau dihabisin, kayak dicari gitu, bukan yang kayak ayo sini kita ke ini debat hukum atau enggak. Mereka ancamannya emang fisik. Jadi yang saya takutin emang serangan fisik aja, kayak gitu. Makanya saya menghindar sejauh-jauhnya. Pas di Jakarta tuh udah damai kah suasananya atau gimana? Udah turun, dem-demnya udah nggak ada, udah mulai berkurang gitu, dan saya udah mulai kebal. Ternyata lama-lama baal juga. Kesini-sini tuh banyak tuh yang dem ada juga, tapi ternyata oh iya yang kemarin itu benar-benar bikin daya tahan tubuh baru, tau gak sih, kayak iya imun jadi, baru. Iya, jadi kayak ada kekebalan baru gitu, karena kemarin benar-benar mungkin selama ini baik-baik aja, aman-aman aja, terus tiba-tiba gitu. Kesini-sini udah orang komen apa aja saya udahlah kayak komen doang gitu. Udah yang kebal sih. Cuman ya belajar aja sih, saya sudah tidak mau di muka umum begitu kayaknya. Kayaknya memang itu materi-materi yang off air doang gitu, kayak di YouTube tidak. Di YouTube saya jadi anak manis. Skip dulu ya, skip dulu. Oke. Kalau off air oke lah gitu. Kalau YouTube enggak. Dan itu memang materi off air. Hanya karena somasi ya. Kan Om Deddy brandingnya kayak somasi harus pinggir jurang dan lain sebagainya. Kan malu kita ngasih materi yang biasa aja gitu, yang orang bisa nonton di TV. Akhirnya ya udah beneran pinggir jurang. Saking pinggirnya mau masuk jurang beneran. Tapi setelah kejadian itu Kak, sebenarnya ada nggak sih rasa sesal gitu? Rasa sesal di dalam hati. Ya salah. Di mana nih? Salah. Malu. Ada nggak sih Kak rasanya soal kayak aduh gue bikin materi terlalu enggak. Penyesalan saya tuh Pak, cuman saya harusnya tidak mengambil resiko dengan menampilkan materi-materi seperti itu di publik, karena memang penonton stand up yang benar itu adalah penonton yang beli tiket dan nonton benar-benar show yang tidak terfilter itu gitu harusnya. Kalau yang kayak gitu ya memang kita kasih asupan materi TV aja sebenarnya gitu. Itu doang yang saya sesalin. Tapi untuk materi itu didengar dan apa saya nggak sesal. Karena banyak banget sebenarnya hal positifnya juga banyak. Jadi kan di situ saya banyak bahas tentang kekatolikan, tentang masa puasanya Katolik dan lain sebagainya, dan banyak ternyata orang yang nggak tahu kalau kita tuh ada puasa gitu. Dan karena itu tuh mereka jadi tahu gitu. Nah, jadi informasi baru ya. Iya, jadi kayak Katolik juga ada puasa ya gitu-gitu. Jadi mereka sekarang kayak ya mungkin mereka jadi bertanya-tanya kapan teman-teman kita ini puasa, jadi bisa berbalik toleransinya gitu kan. Selama ini kan kita yang bertoleransi dengan puasanya mereka gitu. Jadi banyak informasi yang teman-teman yang lain tahu, termasuk sekolah Katolik mahal itu juga orang-orang jadi tahu kayak sekolah Katolik mahal sih. Ya gitu. Denial banget nih orang-orang Katolik. Saya tidak berani. Saya aja nggak berani. Bintang tamunya siapa ya? Ingat STC, no offense. Saya pengen ngomong kayak gitu tapi nggak pernah.
Oh dari tadi sebenarnya mendem ya kayak. Aduh, udah lama sih bener itu tuh kayak. Aduh, pengen kan ya udah. Tapi kan materi kakak nih aku sempat lihat-lihat juga. Jadi kakak aku lihat-lihat tuh emang banyak ngambil dari sisi kekatolikannya ya. Kak, kenapa sih terinspirasi untuk bermateri seperti itu? Mungkin karena saya gagal jadi suster kali ya. Jadi Serius. Mungkin karena apa ya itu ya. Saya juga bingung ya kenapa saya. Jadi kalau di stand up itu tuh biasanya kita akan tumbuh dengan materi-materi yang itu memang persona kita banget gitu. Dan saya tuh baru sadar ternyata saya tuh Katolik banget setelah saya apapun saya tulis larinya ke agama gitu. Jadi kayak oh iya ya saya segitunya kayak gitu. Makanya cowok saya tuh bakal masuk Katolik kayak. Butuh katekis. Boleh. Kita mah menerima dengan tangan terbuka. Ada kontaknya kok Kak, ada kontaknya. Aduh. Bapak saya katekis. Bisa kan langsung dijawab ya di sini. Tipis-tipis nyenggol terus ya gitu ya. Epet terus. Namanya usaha ya usaha. Namanya gak usaha. Oh, iya. Jadi kayaknya karena memang dari kecil mungkin ya hidupnya udah yang kayak bapak mama tuh beneran Katolik garis keras kayak bapak tuh ya? bapak tuh kayak ada jam-jam khusus anak-anak harus sudah di depan meja doa harus berdoa gitu-gitu. Saya tumbuh dengan seperti itu di rumah. Terus dulu juga pengen banget jadi suster tapi tidak diizinkan juga sama keluarga. Saya udah daftar karena kongregasinya Spanyol waktu itu. Jadi kalau di Flores tuh kan kalau dekat-dekat kelulusan pasti romo suster dari kongregasi manapun datang ke kan. sekolah kan iya. Promosi panggilan. Anak-anak yang panggilannya ini. Nah waktu itu banyak tuh dari Filipina lah dari mana gitu-gitu. Saya ambilnya Spanyol karena saya tanya susternya suster itu biaranya dekat tidak sama tempat latihannya orang Barcelona tim Barcelona. Terus kata suster dekat saya sering nonton. Waktu itu saya Barca banget kan. Barca. Nah, terus saya kayak, wah bisa nih ketemu Messi gitu kan. Saya pikir gitu. Saya ambil yang itu, walaupun ada Filipina yang dekat. Saya ambil udah ini nih. Udah saya pikir tuh orang tua saya, karena saya rasa kan keluarga saya Katolik banget gitu kan. Saya, pasti bapak mama dukung dong gitu. Saya udah pede tuh kayak, bapak mama dukung. Pas saya pulang, bawa pendaftaran, terus bapak kayak, siapa yang suruh kok jadi suster? Kok bisa kok jadi suster? Kok kepikiran jadi suster gitu-gitu? Udah banyak lagi pertanyaan gitu, sepupu-sepupu. Semuanya kayak mempertimbangkan dan kayak jangan deh katanya gitu. Soalnya kita tuh 7 bersaudara, cewek cuman berdua. Aku sama kakakku, adikku cowok semua. Terus kakakku tuh tunanetra. Jadi kayak maksudnya salah satu anak cewek yang diharapin di rumah itu ya saya gitu. Karena kakakku bukan merendahkan dia, tapi maksudnya kasihan kalau dikasih beban banyak gitu loh, kayak orang tua harapannya dikasih banyak ke dia kan sayang gitu, akhirnya ke saya gitu. Jadi pertimbangan itu kayak kata bapak ya udahlah kalau misalkan ada yang masuk biara adikmu tuh ada 5 cowok semua bisa lah salah satu yang jadi romo gitu, kalau cewek janganlah, bapak nggak ikhlas gitu lah intinya kayak gitu. Akhirnya tidak jadi dan saya kaget banget kok keluarga saya tidak mengizinkan. Saya pikir boleh gitu. Terus bapak karena saya pengen banget terus bapak tanya kenapa milihnya kongregasi Spanyol. Saya kasih tahu dong. Iya sejujurnya itu. Terus dia bilang itu bukan panggilan, kau cuma pengen nonton bola. Iya, orang tuanya kayak cukup tahu minatnya kayak gimana. Tidak, ini bukan panggilan, kau cuma pengen nonton bola gitu. Karena kan saya ketemu Mesias ya itu kan. Tapi suster-suster emang gitu ya promosinya, nanti bisa visit ke. Iya. Oh emang kayak gitu ya? Iya, aku juga pernah ditawarin. Apa? Aduh lupa Kak. Thailand. Jangan disebut deh, aku takut salah ngomong. Soalnya tadi udah ketemu nih kita. Soalnya tadi udah ngomong yang Katolik agak double nih. CB ya? Aduh, iya ada. Bisa visit ke sini, ke sini. Oh iya, suster. Kok gue nggak pernah. Terus dibilang, nanti kita tuh suster-suster bisa ngelihat ini loh, teman seperjalanannya. Oh gitu. Iya, jadi kayak kamu dipanggil deh. Terpanggil deh, gitu deh pokoknya. Dulu tuh saya merasa terpanggil sih, dulu ya. Saya merasa terpanggil banget tapi kayak. Nah, dan saya merasa panggilan tuh masih ada. Dalam artian bukan jadi harus suster ya, karena saya berusaha untuk keluar dari zona yang kayak kalian tanya kenapa Katolik. Saya tuh berusaha untuk keluar, beneran. Saya kayak, yaudahlah jangan kayak gini terus ke sana. Tapi tetap nanti tiba-tiba ada aja benang merahnya balik lagi. Contohnya hari ini saya ada di sini gitu loh. Kayak iya kayak akhirnya tuh ya Katolik lagi gitu. Jadi kayak menurut saya ya saya harus sadar sih kayak mungkin dulu saya gagal untuk cita-cita saya jadi suster itu, tapi sisa hidup saya mungkin saya bisa ngasih dalam bentuk lain gitu loh pelayanannya gitu. Benar-benar. Mungkin panggilannya bukan panggilan sebagai suster langsung ya, sebagai komika tapi materi-materinya Katolik. Terus orang-orang jadi pada kenal nih tradisi-tradisi Katolik gimana. Ada edukasinya juga, ada poin edukasinya, benar gitu. Hidup Katolik.
Katolik. Hidup. Oke, kenapa ya? Emang selama ini mati? Kan enggak ya? Kan enggak ya? Tapi Kak, Tapi ada do- nggak sih Kak tanggapan negatif atau mungkin positif dari keluarga Kakak ketika Kakak milih jalur karir sebagai komika? Kalian tau gak sih, saya tuh udah lama stand up udah dari 2017 dan nggak ada tanggapan apa-apa dari keluarga, paham? Terus kan nggak ada Kak. Kayak keluarga juga nonton gak sih kalau kakak ini? Sekarang tuh nonton. Hah. Tapi ya udah gitu, cuma nonton aja. Jadi kayak saya tuh bingung mereka tuh senang atau enggak gitu. Jujur, saya tuh bingung mereka tuh senang atau enggak. Terus kayak mama saya aja ya, orang-orang tuh udah bilang, karena orang-orang nunjukin ya kayak ini Priska ada di YouTube gitu. Soalnya kalau orang nanya Priska di Jakarta ngapain, dia bilang saya pembantu rumah tangga. Kenapa membantu rumah tangga? Saya nggak tahu isi kepala mama saya nggak tahu sih, kayak dia bilang kayak gitu tuh sampai orang-orang kayak tunjukin, enggak Priska di sana tuh gini loh, dia tampil di sini. Dia bilang, oh iya itu Priska Kak. Gitu. tapi dia tahu saya di sini ngapain, tapi dia nggak ada yang komen ya. iya no comment kayak gitu loh, nggak bahas nggak apa gitu. Mungkin keluarga kakak tuh punya prinsip seperti Bunda Maria, Apa menyimpan semuanya dalam hati. Oke. Aduh, gimmick aja terus. Gimmick aja terus. Tapi nanti kan Bunda Maria merasakan hatinya seperti tertusuk pedang kan. Ya ampun, Alkitabiah banget hari ini. Alkitabiah banget hari ini. Endingnya kayak gitu tuh, tertusuk pedang gitu. Enggak, jangan. Berarti saya martir dong kalau gitu. Jangan dong. Jangan. Kayak gitu, jadi keluarga saya tuh nggak yang terlalu, ya tanggapannya sih nggak ngerti positif atau negatif, tapi kayaknya ya mereka dukung sih untuk sejauh ini, kayak enggak yang suruh ganti profesi atau apa, enggak. Cuman kayak nggak terlalu dibahas aja di rumah. Gitu. Tapi waktu yang Kakak ada sempat yang masalah sama yang gara-gara somasi Somasi. itu, kan Kakak pulang kan Iya. ke rumah berarti. Ada tanggapan? Gak ada juga? Ada. Oh ada. Kata mama saya, makanya. Orang Flores. Karena dulu tuh pernah, jadi sebelum saya pulang kemarin itu 2 tahun sebelumnya Pak ya, saya tuh pernah pulang, terus saya nunjukin beberapa materi off air saya. Di luar yang toko hijab ya, karena itu materi off air teraman saya tuh yang toko hijab. Oh iya. Itu pun udah kayak gitu ya bentuknya ya. Jadi kayak saya nggak tahu kalau semua materi off air saya keluar itu kayak gimana nasibnya. Akhirnya saya tunjukin ke mama saya, terus mama saya tuh pernah bilang kayak gini. Priska tuh baik tujuannya, kau pengen apa kayak menyuarakan atau apa kayak gitu-gitu dengan cara yang sebenarnya itu nggak yang langsung menohok gitu kan, karena aku nggak nyebut merek, nggak nyebut apa. Cuman kata mama, dipikirkan lagi karena negaranya kayak gini, kau hidup di lingkungan kayak gimana harus dipikirkan. Kayak maksudnya mama tuh kayak kalaupun ada panggilan untuk itu tuh Boya dikubur dulu gitu loh, kayak gitu biar aman, biar aman gitu. Dia sempat ngomong kayak gitu waktu yang 2 tahun lalunya. Jadi pas saya pulang lagi tuh dia kayak ya udah, dia cuma balikin, cuman kayak nadanya lebih tinggi aja, kayak makanya dulu kan saya bilang gitu. Kejadian deh. Iya, saya sudah bilang kayak gitu tuh jangan sampai dilihat orang, tidak aman gitu. Sudah lah. Tapi ujung-ujungnya dia bilang salam buat Tom Deddy ya. Dimarahin dulu, tapi belakangnya salam buat Tom Deddy. Dia marah pas yang awal yang saya belum pulang. Itu kan saya kan telepon ke sana juga kan, saya infokan kondisi saya di sini karena mereka juga tahu kan komentar-komentar dan sebagainya kan masuk ke berita saya, foto saya sama Anies Baswedan disandingkan gitu-gitu, kayak udah aneh beritanya, sumpah aneh. Nah itu kan mama ngeliat itu kayak dia tuh sempat yang kayak sini kasih nomornya Om Deddy sini, dia harus tanggung jawab karena itu tayang gitu-gitu loh. Dia sampai mau nyerang Om Deddy loh, kayak terus saya mama nih kok bisa, tuh saya kasih tau ke Om Deddy cuma ngakak doang kayak Om Deddy mama aku minta nomormu gitu. Dijadiin ini podcast, malah judul podcast. Jadi mamanya Priska ini marah sama Om Deddy. Om Deddy ini ya, pintar mengambil Pintar momen mengambil ya. momen, kalau boleh tahu. Ya nggak apa-apa, seenggaknya mama saya pernah marah-marah sama Om Deddy. Privilege. Sama aku nggak pernah. Kalau untuk strategi sendiri, ada nggak sih Kak kayak strategi-strategi yang Kakak punya supaya bisa bikin orang ketawa gitu dari materi-materi yang Kakak susun? Harus lucu. Harus lucu. Itu doang. Itu udah paten valid lah, harus lucu. Karena untuk di stand up ya saya tuh, makanya saya bilang berkali-kali saya tuh agak iri sama teman-teman yang mereka tuh punya bakat lucu dari lahir dan sebagainya gitu, atau act out gitu. Karena saya di panggung saya tidak bisa sama sekali untuk act out atau impersonate atau apa gitu. Saya benar-benar ngandalin verbal dan saya kerja keras dengan nulis gitu. Saya kerja keras tuh nulis, ngelihat
kata per kata, mana yang nggak boleh bocor, mana yang apa, sefilter itu atau gimana itu saya benar-benar nulis aja ngandelin itu. Lucunya pun ya karena pas proses nulisnya gitu, jadi saya tuh nggak bisa yang kayak tiba-tiba di atas panggung Ketawa gitu. iya bisa apa jungkir balik atau apa gitu-gitu saya nggak bisa gitu. Akrobat. Iya, tapi ada yang kayak gitu, ada yang act out itu kayak lagi hening nih dia bisa ngapain gitu terus tiba-tiba kayak lucu gitu kan saya iri lagi kayak mereka gini. Tapi iya kalau saya benar-benar ngandelin nulis gitu, nulis latihan gitu. Kalau misalnya nih Kak, kan pasti ada aja kalau materi itu kadang anyep gitu ya. Terus Kakak lakuin apa? Langsung jiper nggak atau ya udahlah? Kalau untuk yang misalkan kita stand up kan, kita tahu nih di sini punchline nih pertama kan, di detik-detik berapa tuh kita tahu ini harusnya punchline pertama nih. Terus kalau nggak kena itu down, iya. Itu langsung kayak itu bukan punchline gitu. Tapi kalau kita coba lagi terus kali kedua udah ketawa, udah mulai tenang. Atau pas pertama langsung dar, itu udah pede, udah nggak gemeter lagi, itu udah yang wah yuk sini mau berapa materi gitu. Kayak gitu. Jabanin. Iya, tapi kalau yang pertama udah langsung hening itu tuh biasanya itu kena banget tuh kita tuh, kena banget. Nah, biasanya saya kan materi kan udah saya hafal ini. Biasanya kita susun tuh yang eskalasinya tawanya banget di depan, terus di tengahnya misalkan kita kasih spare dulu lah tawanya dikit, terus nanti di ending harus tawanya pecah banget gitu untuk closing terus pecah. Itu biasa saya harus rubah-rubah itu dulu. Kalau misalkan di depan nggak kena, oke, yang belakang taruh di depan. Iya, gitu. Oke, kita taruh. Nanti di belakang kita cari nih tambalannya apa gitu. Yang penting kita hafal dulu itu. Kayak gitulah strateginya biasanya. Biasanya nggak ketebak tuh penontonnya, makanya kadang-kadang kalau diundang tuh saya banyak nanya kayak, nanti penontonnya usianya berapa, anak-anak dari mana, atau orang tua yang apa pergaulan tiap hari gitu-gitu loh, kita harus tahu karena kadang jokes itu kan nggak semuanya kena, relatif kan. Iya, lu coba ngomongin yang Katolik gitu ke anak SD, mana tahu mereka kayak cuma ngomong kenapa sih? Iya, kenapa ya Kak? Ini kenapa nih guru sekolah minggu nih gitu kan. Dengar yang lucu-lucu kan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita harus tahu juga yang nonton kita bakal siapa gitu. Terus ternyata sedetail itu ya, mikirinnya gitu. Jujur aku kira itu kayak bakat gitu sih. Ngelucu aku kira jujur dulu. Ternyata kalau aku belajar ya. Dan prosesnya tuh panjang ya, mulai dari nulis, nyari ide. Sampai sekarang masih belajar, masih kayak nyari-nyari celah saya di mana nih harus yang ditutup, yang mana nih yang harus yang masih bolong nih yang harus buru-buru ditambal gitu-gitu untuk memperbaiki penampilan. Sampai sekarang masih belajar. Tapi Kakak pernah nggak sih punya pengalaman stand up di depan siapa gitu yang bikin deg-degan banget? Najwa Shihab. Karena saya ngefans sama dia kan. Ngefans banget dulu. Terus saya sampai ada konten dulu di ML itu kayak niruin dia gitu loh. Impersonate. Iya, kayak gitu. Saya tuh ngefans sama pokoknya cewek yang paling saya ngefans di dunia lah. Itu tuh Najwa Shihab. Dan orang yang bikin saya sampai minta foto gitu. Saya tuh ngefans tuh biasanya nggak bisa sampai minta foto. Kayak ngefans doang tapi kayak untuk nyamperin untuk minta foto kalau ketemu tuh enggak. Najwa Shihab tuh bikin saya sampai minta foto. Nah, terus waktu itu kita ada bikin special show cewek-cewek semua tuh, komik cewek-cewek semua. Terus ternyata teman saya ini tahu kalau saya tuh ngefans sama Najwa Shihab. Salah satu teman saya, dia tuh temenan sama Najwa Shihab. Likwina Hananto namanya. Nah, terus itu dia undang lah Najwa Shihab diam-diam jadi MC-nya. Di acara stand up-nya kita. Wah, pas itu saya lagi, tapi saya taunya itu bukan pas di panggung, lagi di ruang make up kita lagi dandan terus Najwa Shihab datang dong. Gemeter itu saya tuh kayak, aduh ini materi bisa lupa semua nih kalau lihat dia. Gemeter dari kepala sampai kaki itu saya gemeter itu sampai yang kayak pas itu kan sebenarnya saya tuh tampil ketiga atau terakhir gitu terus pas itu saya bilang saya pertama udah saya udah nggak kuat tahan gemeter saya nomor 1 udah saya duluan dah biar kan Najwa Shihab tuh dia cuman present di awal, jadi komik awal doang. Terus sisanya tuh kita manggil teman-teman kita. Terus saya pengen nama saya tuh disebut Najwa Shihab gitu loh. Kayak saya, akhirnya disebut tuh. Kita sambut, terus kabar saya gitu kata itu saya naik saya pelukan. Wah, saya kayak itu tuh. Dan dia duduk depan dan saya tuh deg-degan banget waktu itu. Mbak Najwa berarti ngeliatin stand up Kak? Iya. Terus gimana Kak? Ketawa nggak? Ketawa. Oh itu saya sengaja tidak pakai saking deg-degan ya saya tidak pakai kacamata. Biar nggak kelihatan ya? Biar nggak kelihatan. Tapi saya lihat ada warna putih gitu kadang-kadang muncul berarti kan lagi ketawa gini kan. Kayak, ini Najwa Shihab lagi ketawa nih. Bisa aja giginya kemejanya, keluar Kak. gitu, giginya keluar di bagian sini kan yang blur-blur muka kan kayak mata hidung kan nggak kelihatan ya kalau kita dari panggung gitu kalau rabun nggak kelihatan banget. Terus tiba-tiba ada warna putih, tiba-tiba ntar lagi ada warna berarti dia ketawa. Oke. Nebak-nebak ya. Nebak. Itu Najwa Shihab sih yang bikin saya deg-degan. Sisanya ya deg-degan aja. Semua penampilan tuh selalu deg-degan, nggak ada yang enggak. Lu kalau stand up comedian bilang dia nggak deg-degan berarti itu bahaya. Karena kita harus deg-degan.
Karena dia udah menggampangkan itu. Nggak aware ya. Iya, berarti dan ya. biasanya kalau udah kayak gitu tuh kita nggak punya feel-nya pas tampil. Karena memang harus deg-degan. Itu tuh wajar. Bukan cuma deg-degan, muntah. Muntah di belakang panggung itu sering banget, sering. Itu sering. Kalau misalnya kita lucu nih, misalkan udah ngumpul kan tampil, misalkan 10 orang nih tampil di ruang lagi nunggu, itu tuh bercanda semua. Ayo ketawa-ketawa. Terus ada yang muntah. Terus 30 menit pas mau tampil itu biasanya tiba-tiba hening, tiba-tiba semuanya itu punya tempat masing-masing, satu ke pojok sana. Dan itu terjadi begitu aja gitu loh. Itu selalu seperti itu polanya, selalu. Udah menyendiri kayak nggak kenal itu semua orang yang tadinya ketawa-ketawa udah nggak kenal itu, udah tiba-tiba ada yang muntah, tiba-tiba ada yang lebih dekat sama Tuhan gitu kayak udah banyak. Dia ngelucu itu emang sesulit itu kayak kita sebenarnya kalau di atas panggung yang kalian itu kayak ya itu kita udah melewati proses apa di belakang tadi kalian nggak tahu gitu. Udah yang muntah kuning, muntah apa semua. Tetap pelangi. Itu kayak gitu kalau stand up. Tapi selama menekuni di stand up comedy nih Kak, sebenarnya Kakak tuh memaknai humor itu tuh penting gak sih dalam kehidupan sehari-hari gitu? Penting banget. Saya tuh yakin banget dunia ini tuh bisa damai kalau ada komedi, beneran. Kalau nggak ada komedi kayaknya kita makin kacau deh semuanya. Satu yang buat kita aja ya, buat anak stand up aja nih. Salah satu contohnya, biasanya anak-anak stand up itu akan membawa materi-materi yang terjadi di hidup mereka dan itu tragedi. Tapi setelah mereka berdamai, mereka cari ini gimana tragedi ini biar bisa jadi komedi nih, gitu. Jadi kalau itu tragedi dibiarin jadi tragedi terus, dia kayak punya luka batin seumur hidupnya kan. Tapi pas dia sudah berdamai terus bisa dijadiin jadi komedi, diketawain, itu lepas. Kayak gitu, dan itu tuh berasa banget di kita aja ya, di stand up comedian, di teman-teman komik itu banyak banget kayak orang yang materinya bapaknya yatim atau dianya yatim atau piatu atau apapun itu, yang kemiskinan yang dulu nggak bisa makan sama sekali, pas dia ngadapin itu kan benar-benar susah dong, benar-benar sedih dong di saat itu, tapi pas udah jadi materi dan bisa diketawain banyak orang, berarti dia udah berdamai. Udah berdamai gitu. Ya sama masa udah lalunya. Berdamai, dan itu menurut saya penting banget. Dan kalau kalian kenal Tretan Muslim, ya Tretan Muslim, dia kan dulu itu tuh radikal banget ya. Tretan Muslim yang zaman dulu itu sebelum kenal komedi itu dia radikal banget. Dia bahkan dia teman pertamanya yang beda agama itu kan Bang Benedion kan. Bang Benedion kan Katolik. Pertama kali dia ketemu Bang Bene, terus Bang Bene itu ya udah berlaku seperti manusia pada umumnya. Terus dia kaget, dia kayak ternyata orang kafir tuh ada yang baik ya, gitu loh. Wah, sampai segitu dikatain sih ya. Dikatain Kak. Iya, karena bagi mereka kan itu kafir kan kalau di luar itu. Ya, jadi dia sampai sekaget itu, berarti kan maksudnya dia waktu itu dulu dia mengakui dia di dunia yang seradikal itu, tapi pas dia ketemu komedi dan sekarang jadi toleransi banget gitu kan. Dan itu banyak banget contohnya teman-teman kita yang kayak yang pas datang masih ngatung apa segala macam, terus lama-lama kayak udah berbaur dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak dan bener iya, komedi itu benar-benar jadi healing lah sebenarnya, bukan buat penonton doang tapi buat penampil juga ya. Makanya ya kayaknya gereja harus bikin stand up gereja gitu. Kakak pencetusnya dong. Maksudnya stand up gereja tuh berdiri di depan gereja? Enggak, bukan. Gereja yang harus bisa berdiri, kan susah berdiri. Waduh. Disamarin aja mukanya. Mungkin di kota lain ya, atau di negara lain. Kalau di Indonesia mah gampang. Tanah luas, ya kan? Uang banyak. Yayasan Katolik duitnya banyak, bro. Ya, kita tuh semuanya punya, yang nggak punya izin. Izin ngadirin apa? Kak, aku mau nanya, kalau ngomongin pengalaman iman, ada nggak sih Kak ngerasain kehadiran Tuhan di saat Kakak lagi bikin karya Kakak? Kalau dapat materi dari mimpi itu nggak tahu itu kehadiran Tuhan atau enggak, tapi saya rasa iya sih, itu pasti pemberian Tuhan. Beberapa materi saya tuh saya dapat dari mimpi. Gitu. Mimpinya jelas gitu Kak? Iya, jadi saya tuh kayak mimpi saya lagi stand up, terus kalau kebangun saya harus cepat-cepat catat karena beberapa menit kemudian itu hilang semua. Hilang. Lupa ya? Iya, lupa. bisa secepat itu hilang. Jadi kalau yang sempat saya catat, biasanya saya catat dan saya jadiin materi dan terbukti gitu, jadi materi andalan gitu beberapa. Ada. Nah kalau untuk yang lain ya semuanya lah, kayaknya semua hidup kita kan pasti ada campur tangan Tuhan dari dalamnya kayak gitu. Entah itu saya bikin materi tentang kritik Katolik sendiri, tapi kan pasti Tuhan juga setuju itu. Kenapa hela nafas dulu Kak? Kritik.
jadi kecil. Tahunnya jadi kecil. Kayak sampai materi itu jadi kayaknya pasti ada Tuhan lah di dalam situ itu. Aduh, ini gimana ya caranya ya benerinnya exitnya apa ya? Tolong dong. Terus saya udah terlanjur nih. Terlanjur nih saya ngomongnya. Tapi gitu, saya yakin semuanya pasti ada campur tangan Tuhan ya. Ya tiba-tiba saya stand up aja itu juga jalan Tuhan gitu kan, kayak siapa di keluarga saya semuanya standar sukses PNS gitu, nggak ada komika gitu, nggak ada, tiba-tiba ada satu orang doang ini yang jadi komika apaan gitu kan, keluarga besar nggak ada yang tahu itu, makanya tidak dibahas itu kan, kayak ya paling asing lah di sana gitu kan, kayak ya itu pasti karena Tuhan kayak gitu. Nah mungkin tips dan trik nih dari Kak Priska buat teman-teman OMK nih di Paroki Katedral Bogor khususnya nih, yang misalnya tertarik nih mau jadi Stand komika. Apalagi kan kakak tadi ada ide kan mau bikin stand up gereja. Wow. Gereja yang stand up. Gereja yang harus bisa stand up. Cukup. Stand up. Kita di band nanti. Ya kan ini diedit kan nanti kan? Enggak. Enggak gelondongan kan ditayangin kan? Tidak kan? Sama safety first Iya, lah. harus ada yang di-cut. Ini cut semua kan? Gak jadi. Nggak jadi. Opening doang. Ada nggak tuh Kak tips dan triknya gitu? Kalau saya sih tips untuk pemula coba dulu. Karena kita akan tahu kita beneran kepanggil untuk itu atau enggak itu pas coba. Saya juga nggak tahu waktu itu saya pikir kayak lagi kabur, ada audisi coba gitu kan. Tapi ternyata pas nyoba panggung pertama dan ngerasa ada perasaan kayak oh saya bisa nih di sini, saya harus serius nih gitu, itu ada. Dan ada juga teman-teman yang kayak nyoba ternyata oh kayaknya saya bukan di panggung deh, jiwanya saya tuh harusnya di belakang. Jadi banyak banget teman-teman yang justru stand up tapi itu cuma jadi batu loncatan gitu. Jadi mereka stand up tapi mereka akhirnya jadi di belakang layar. Jadi sekarang kan banyak komika-komika yang udah jadi sutradara, segala macam. Malah stand up-nya kalau disuruh stand up udah mulai takut sekarang. Banyak tuh komika-komika yang udah kayak kelamaan nggak stand up, terus stand up lagi itu kayak oh enggak deh, gue mending yang lain deh. Yang apa bikin film atau apa kayak stand up enggak dulu gitu. Jadi saran saya sih coba aja dulu. Di Bogor ada kok ini komunitasnya, semuanya ada. Kalau mau gabung mah ke komunitasnya dulu, coba open mix kali 2 kali kan udah ketahuan kalian bisa atau enggak gitu sebenarnya, tertarik atau enggaknya gitu. Kenapa mau coba? Kayaknya Igno cocok sih, soalnya dari episode kemarin lumayan lah. Dia kayak tertarik banget gitu. Bukannya maling. Iya, aku mah nggak mungkin. Bahas KTKS kan belum ada tim bahas gitu. Mau jadi apa tuh Kak? Mau jadi Bahas apa? tuh kayak tips-tips untuk menjadi Katolik gitu. Jika Anda dari agama ini Anda harus gini. Jadi Jika ini dong, iya. cari pengikut. Jadi pengikut Iya, kayak gitu, tapi dibikin komedi gitu loh. Kayak ayolah. Gas lo. Kok jadi aku ya? Beban. Ayolah. Biar Katolik banyak. Aku mau nanya Kak, banyak orang mungkin dari lingkup gereja kita sendiri juga merasa ini. Banyak orang tuh merasa gereja itu kayak hidup di Menara Gading, artinya kayak kurang peka sama isu-isu di luar. Oh bener lagi. Gimana? Gila, belum selesai ngomong ya. Terus menutup diri. Intinya nggak mau dengar kritik lah. Banyak orang yang merasa seperti itu. Ada nggak sih Kak kritik membangun dari Kakak ya untuk gereja sendiri sih Kak? Ya. Kita bilangnya kritik membangun ya, ternyata pas nyampe mereka ngerasa nggak membangun sama sekali, itu benar-benar kritik doang gitu kan. Saya tuh beberapa kali bilang kalau di acara-acara kalau diundang di gereja Katolik itu saya nggak tahu ya menutup diri atau enggak atau gimana ya cara nyebutnya. Tapi emang banyak orang yang nggak tahu tentang Katolik ya kan, di luar Katolik. Bahkan nih ya mirisnya adalah teman-teman kita yang Katolik aja tuh nggak tahu tentang Katolik. Ya mungkin kalau kalian di lingkungan gereja tiap hari kayak gini nggak tahu, tapi di luaran sana banyak banget orang tuh yang Katolik doang, kayak Katolik KTP. Iya, tapi bukan KTP aja, tapi kayak dia benar-benar cuman tahu Katolik itu tanda salib udah. Waduh. Sisanya tuh dia nggak. Iya, dia sisanya tuh nggak tahu kalau ada yang namanya rosario. Rosario itu dipakai untuk apa gitu-gitu. Itu ada banget. Ada. Dan saya pas ketemu teman-teman yang kayak gitu saya kayak aduh. Ini Katolik mana ya perannya gitu loh, maksudnya kok bisa ya ada umatnya yang kayak gini gitu. Jadi saya tuh dan beberapa kali saya tuh ngobrol sama teman-teman yang kayak mungkin di lingkungan gereja banget atau yang katekis gitu-gitu kan. Itu tuh mereka tuh paham banget kan. Mereka paham banget, tapi mereka tuh bikin kayak lingkungan circle yang dimana itu orang-orang paham semua pada ngumpul terus sharing. Maksud saya tuh ayolah kita harusnya circle-nya tuh sama orang-orang yang nggak paham.
Karena kalau kita semua Iya, paham, benar. terus kita satu circle, ya kita doang nih yang berkembang. Yang bertumbuh. Terus teman-teman yang lain tuh ya udah kehilangan, udah mulai senang kayak Katolik sunyi, hening, ibadahnya bikin Kaku. ngantuk, iya pindah gitu loh. Iya Kayak kayak enakan di sana deh, bisa nyanyi, bisa apa kayak gitu. Jadi saya tuh teman-teman saya kan banyak ya, maksudnya dari yang Katolik yang gereja banget, ada yang kayak gitu doang. Ya saya miris lah lihat yang kayak gitu. Maksudnya ayolah kita lebih membuka diri, lebih memperkenalkan ke orang Katoliknya sendiri, terutama nggak usah keluar-luar dulu lah, selamatkan kita yang Katolik aja, kasih tau lah pertanyaan-pertanyaan simpel di luar sana, pertanyaan-pertanyaan cobaan yang banyak banget kita nggak bisa jawab itu, tolonglah kayak Romo-Romo atau apa, dibuatlah itu jawabannya gitu loh, dikasih tau lah jawabannya, sesimpel kayak Tuhan kalian kok 3, Iya, paling sering itu ya. banyak banget Itu yang nggak susah bisa sih jawab, dan kasihan ngelihat ngangguk-ngangguk dong nggak bisa jawab. Menurut saya itu tuh simpel banget. Kenapa nih, ayo dong, kenapa Romo-Romo, kenapa nih umat-umatnya pada kayak gini gitu loh, apa nih yang disampaikan di gereja sampai ke umat-umat pada kayak nggak mau datang, udah mulai ngerasa hening atau apa. Menurut saya itu yang perlu, saya belum tahu ya itu harus diapain, saya belum tahu, tapi dengan kayak media-media kayak gini itu penting banget sih. Kayak misalkan sewaktu-waktu kita ngundang Romo, kita sharing sama Romo dengan gaya anak muda, karena yang banyak udah lepas sekarang ini kan anak muda ya. Kalau orang-orang tua mah udah makin tua makin dekat sama Tuhan kan biasanya kan. Ya kan, makin kayak tiba-tiba kok mama Prinsip saya hidup. tiap hari depan patung Bunda Maria gitu kan. Prinsip hidup. Rajin. Umur Prinsip 30-an hidup. nggak kayak gini nih. Baru 50 udah mulai kayak gini, udah mulai prodiakon lah apa ya. Nah, anak-anak mudanya yang sekarang kehilangan banyak banget. Jadi menurut saya kayak itu tuh penting banget. Aku bersyukur loh ada channel-channel kayak gini, kayak terutama kalau misalkan kalian undang Romo atau apa dengan penjelasan yang lebih anak muda gitu-gitu, bikin mereka tertarik dan sebagainya. Bikin mereka tuh sayang dan cinta dulu lah sama agamanya. Kayak wah, saya juga tuh nggak Katolik banget, maksudnya nggak ngerti Katolik banget. Saya juga mencari, karena di rumah tuh ya Bapak cuma taunya kita harus berdoa, kita apa, tapi tidak menjelaskan hal-hal yang menurut saya dapatnya tuh setelah dewasa gitu. Setelah beberapa tahun terakhir ini saya berusaha belajar, saya cari tahu, dan ternyata Katolik itu indah, kaya, unik, yang kalau kita tahu, dan saya pengen teman-teman tuh tahu itu semua gitu loh, dan saya pengen nangis rasanya. Kayak gitu ya. Karena banyak banget teman-teman yang nggak tahu itu, dan saya sayang banget kayak mereka ngerasa kayak Katolik mah gitu doang, bikin ngantuk, bikin apa, aduh sedih. Saya tuh pengen ngasih tahu semuanya, tapi gimana ya, momennya apa ya gitu loh gitu. Udah sering-sering di sini. Ya saya jadi nangis beneran sih kalau saya sering di sini, karena jauh Bu. Bukan bangganya, tapi jauh. Jauh, saya nangis beneran nih. Kayak Kayak gitu guys. Tapi mulia banget. Iya. Tapi emang bener sih sama yang dibilang sama Kak Priska, emang di Kondisinya luar kayak gini. iya emang kayak gitu. Tapi tuh mereka juga kayak bingung mau cari pertolongan, informasi itu dari mana? Dari siapa? Iya. Ya menurut saya sih kayak kita teman-teman yang mungkin ilmunya lebih ada lebihnya gitu. Ya kita harus ngerangkul sih, kayak dengan Iya sih, gimana pun benar. caranya. Karena kadang-kadang mereka kayak gitu juga minder tau. Kayak dia mah ini banget, gereja banget anaknya gitu loh. Jadi mereka udah langsung memutus Iya, bener-bener. pertemanan dengan sendirinya, kayak dia mah anak gereja banget, nggak bisa dia, pokoknya hari Minggu nggak bisa diajak nongkrong, gereja doang gitu-gitu. Nah, kita tuh justru harus bisa tetap merangkul mereka-mereka yang kayak gitu. Iya. Dengan ngobrol ya, apalagi kita anak muda, gayanya kan lebih enak, lebih bisa diterima gitu. Harusnya kayak gitu. Gimana Iknu? Saya mendapatkan banyak insight dan ketawa pasti ya. Kita terlalu sering banyak ngomong insight akhir-akhir ini. Insaf. Iya, insight yang menjadi insyaf. Kisah ini kita bakal jadi insyaf? Belum tentu. Kok Anda pesimis ya? Harus optimis ya kayak. Iya, Harus Katolik optimis. harus optimis. Katolik bisa. Iya, harus bisa, pasti bisa. Tapi keren sih Kak sama Kak Priska, karena ternyata di dalam sebuah humor tuh bisa diselipkan edukasi. Iya, Itu yang paling kayak keren, dan ternyata ada maknanya dari sebuah humor itu gitu. Jadi nggak cuma ngelucu, tapi itu balik sendiri kayak yang tadi Kak Priska bilang, pengen jokes-jokesnya itu ada isinya juga. Iya. Dan apresiasi banget sih buat para komika. Keren banget. Kayaknya agak tegang ya, kita peregangan dulu sedikit. Peregangan dulu. ya. Kak, kenapa sih dari tadi ada bulu? Ada bulu. Ini loh, nih. Beneran ada. Tapi emang relate suka kayak gitu juga ya? Iya.
kayak ih dia masuk dulu Kasih kayak apa gunting kayak nggak? gitu iya. Kasih gunting kali. Tiba-tiba keluar kaget saya. Oke, kita ke segmen berikutnya kali ya. Boleh jelasin dulu nggak sih? Tuh. Apa Segmen tuh? apa nih kira-kira Kak? Segmennya lebih santai sih seharusnya ya. Harusnya. Harusnya. Garis bawahi harusnya ya. Karena kita mau masuk ke segmen Deep Talk with Kak Priska. Oke, jadi di segmen ini kita mau ngapain sih, No? Jadi kita akan bermain kartu. Kartu, Tapi kartunya sebelumnya apa? kita panggil dulu ya. Boleh, Oke. tim kreatif. Oh, dari Aku aja. Karin aja. Kita ganti-gantian. Boleh. Terima kasih. Jauh ya tim kreatifnya dari Parung. Nganterin ini doang. Ya cuma segini doang. Cuma segitu. Oke, boleh jelasin dulu dong, No. Jadi Kak, nanti kita bakal bermain kartu, bukan kartu remi, bukan kartu debit. Kenapa Kak? Mau lihat soalnya? Nggak boleh, Enggak, nggak cuma lihat dulu ini kartu apa gitu kan kayak jenius. Merek. Kayak jenius. Nah, barang kita nggak disponsor Genius. Oke. Belum. Jadi nanti Merlin atau aku bakal ngocok. Kalau nggak Kakak juga boleh ngocok. Nanti Buat Boleh. diri sendiri. buat diri Oh boleh, sendiri. boleh. Boleh Boleh. nanti Oke, oke. giliran. Nah nanti di dalam setiap kartu itu ada pertanyaan Kak. Nah nanti kita bakal saling menjawab lah. Isinya kita tuker opini gitu istilahnya. Oh, oke. Beda pendapat nggak apa-apa, nggak masalah karena emang namanya juga manusia Iya. punya Yes. pendapat yang beda-beda gitu. Boleh berantem kan? Boleh banget. Buset terus Gak punya suka. rusuh. Boleh nggak? Boleh, tapi abis itu aku telepon. Halo Pak Polisi, boleh diangkut. Kak, mohon maaf, dekat nih. Oh iya maaf. Dekat banget. Seberang stasiun. Kita mulai dari terus ya. Kak Priska dulu kali ya. Mm-mm. Kamu mau pilih sendiri? Nah, saya pilih nih sekarang Oke. paling atas. Hubungan. Iya. Oh ada tulisannya. Ada Kak. Oh. Nah, Tapi Kakak udah liatin diambil dulu. Kak, udah nggak bisa ganti. Oh ya Iya. udah. Ini juga hubungan semua nih. Enggak dong. Oh ini internasional. agak tas isu ya Kak Priska ini ya. Baru pertama kali ya ada yang ngomen nih soal capek banget. Kak Priska boleh ditunjukin dulu Boleh ditunjukin dulu. pertanyaannya ke kamera. Ini pertanyaan. Iya. Yes. Nah, Nyontek dulu. kalau kelamaan marahin aja. Iya. kameramen. Saya belum baca loh pertanyaannya. nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Nanti baru balik. Oke. Emang gitu Kak Kotip. Dah. Oke, boleh dibaca Kak. Tara. Apa tuh Kak Gue kalau ada pertanyaannya? hubungan-hubungan gini. Iya nih. Kalau kamu rasa hubungan kamu mulai ngebosenin, apa sih hal yang bisa bikin rasa bosan itu hilang? Ganti pasangan. Kak, parah Kak. Simple tapi pasti. Masa sih Kak? Itu yang negatif ya. Iya. Emang rela Kak ganti pasangan? Aduh di umur segini enggak lagi kayak ya udahlah satu aja lah ngapain Males ya ganti-ganti. kenalan Capek iya kan kenalan. capek kan kayak harus kenalan harus banyak hal mana saya banyak banget lagi kisah hidup saya kan harus saya Oh, ceritain cerita lagi iya saya kabur saya apa capek banget pengennya kalau misalkan ada pacar baru lu ketemu mantan gue dah ngobrol dah dia transfer knowledge Iya, transfer knowledge. dia udah tahu tolong dah tanya sama dia aja dah saya capek apa ya kalau bosan harusnya nggak pernah bosan lagi. Masa sih? Saya Gemini guys. Oh, Gemini. Jadi tahu kan mulut Gemini? Gemini tuh musuhnya semua zodiak kan. Sama ya. Gemini versus everyone. Kalau saya apa ya? Mungkin tergantung. Sekarang kan ada lagi yang namanya apa namanya? Apa sih namanya yang physical touch gitu-gitu apa sih? Love language. Nah, love yang kayak gitu language. kan. Jadi mungkin kayak kita harus tahu itu dulu. Kita sama pasangannya apa dan itu tuh bisa jadi bisa jadi solusi gitu. Jadi kayak misalkan kalau saya tuh orangnya yang tidak terlalu suka sering ketemu. Bukan quality time berarti. Iya. Apa ya? Jadi kalau sering ketemu itu kayak kalau Bosan. nggak berantem, ya bosan bisa kayak gitu. Jadi Gemini banget sih. iya. Jadi kayak menurut saya tuh kayak ketemu sesekali terus tapi berkualitas itu tuh bagus kayak gitu. Kayak gitu. Kalau sering ketemu apalagi sekarang orang kalau ketemu kita main handphone masing-masing gitu tuh kayak lama-lama kok kita gini-gini aja gitu loh kayak gitu. Kalau dari saya sih saya biasanya ngatur jarak ketemu aja sih. Kayak ya udahlah aku sama dia kan dulu satu kantor ya. Sekarang juga iya lagi. Nah, jadi bosan dong. Jadi kayak circle kerjaan kita tuh masih sama. Jadi hampir setiap hari ketemu gitu-gitu terus. Ketemu terus tapi kayak ya udah kita kalau ketemu profesional kerja aja. Sisanya kalau misalkan mau ngedate atau apa kita kayak ngatur waktu gitu.
Dan itu bikin kita nggak bosan menurut aku. Tapi kalau ditanya, aduh susah nih kalau Gemini, suruh jujur. Alarm. Nah, dia tuh Gemini, jadi kayak kita karena sama-sama Gemini kali ya, tahu-tahu busuk-busuknya, jadi kayak jadi klop gitu. Selama ini gagal mulu karena yang jahat kita doang gitu kan. Jadi kayak jahat sama jahat sebenarnya. Iya, jadi kalau negatif positif juga. Coba cari ini kegiatan yang baru atau apa, misalkan pacaran di atas toren gitu kan, kayak definisi berkualitas baru tuh, biar nggak bosan kan. Iya. Ya kayak dari kemarin kita pacaran di tukang sate mulu, hari ini di mana kayak gitu atau pacaran di tempat demo gitu kan, kayak iya itu sesuatu yang baru kan, jadi kita nggak bosan-bosan gitu menurut aku ya. Menarik, bisa dimasukin ke wishlist ya. Boleh. Di torrent, di orang-orang demo. Tapi boleh tau nggak umur kalian berapa sekarang? Aku 20 berapa ya? 22 ya? Aku 17. Bohong lagi. Saya percaya lagi. Zodiaknya apa Iqbal? Leo. Leo. Aduh, Leo cowok tuh. Aduh, saya punya materi gini, saya bilang. Materi, mau. Ya, saya punya materi tentang zodiak kan. Iya. Terus ada Leo di situ. Jadi menurut saya Leo yang cowok itu tuh lambangnya doang yang singa, laki-laki kayak anjing semua. Oh, di highlight Leo. Tapi yang cowok doang, entah kenapa. Cowok Leo tuh sumpah apa memang gak cocok sama Gemini atau gimana, itu menurut saya selama ketemu cowok Leo, entah itu dalam dia bentrok kali. Iya, entah itu pertemanan, entah itu hubungan pacaran atau bahkan kerja, itu Leo tuh bener, kenapa ya Leo nih gitu loh, kayak hidup apa ya? ya? Tapi kalau yang cewek-ceweknya enggak, No words lah. yang cowok doang gitu. Aduh, terus dibalas sama Leo. Ya mending Leo cowok doang kayak anjing. Gemini cowok cewek sama aja. Kan ada sama aja gitu kayak. Ya, tapi kalau saya sama cowok Leo kayak enggak lah. Cowok Leo Enggak ada masa depan. iya kacau dah. Maksud lo apa? Enggak, maksudnya kan Fadri saya secara Leo. pribadi nggak pernah ketemu, nggak pernah klop. Entah itu pekerjaan, entah itu apa, kayak kalau lu Leo ya, aduh pasti susah nih. Abis ini gebukin aja kan. Dari tadi energinya emang kayak gitu, susah kayak. Enggak. Tangan aja gini padahal. Buat problem. Kalau kalian gimana? Merin. Kamu dulu lah. Tadi aku nanya umur karena cewek lagi umur 22, nggak tahu ya itu berlaku ke semua atau enggak. Tapi kayaknya bertambahnya umur lu makin kayak nggak ada yang namanya bosan gitu, paham gak sih? Kalau cewek sih cenderung iya ya. Ya, aku nggak tahu kalau cowok ya. Tapi Nggak kayak ada pun kesalahan itu kita kayak ayo ngomong rame-rame, ngomong bareng-bareng Ini gitu. bisa deh diperbaikin. Kayak gitu. Kalau misalkan dulu tuh kayak udah langsung Udah, males putus. kayak gitu. Pokoknya dia kayak anjing dikit udah tinggalin gitu. Kalau sekarang dia apain? Iya. Kalau sekarang tuh dia kayak anjing tapi kita masih ngeliat kayak husky lucu. Masih ada alasan lain gitu. Masih bisa bertahan lah. Iya. Kalau dulu kayak anjing udah pokoknya cut, sekarang masih kayak ada cari-cari alasan, ini kayak husky nih, kayak chihuahua gitu-gitu, masih kayak gitu. Oh, kalau anjing? Iya, tetap ada alasan lain gitu. Kalau kalian? Apa ya kalau gue? Kalau kamu rasa hubungan kamu mulai ngebosenin, apa sih hal yang bisa bikin rasa bosan itu hilang? Sebenarnya kan aku belum pernah pacaran ya, Kak. Wah. Jujur aja nih ya. Jadi aku imajinasi aja menurut aku. Bagus. Semua berawal dari mimpi. Iya, semua berawal dari mimpi. Saya berimajinasi orang Apa Leo. ya? Masanya sih aku bukan yang kurang ajar ya. Aku bukan yang... Karena dia belum pernah pacaran. Iya. Dia belum tahu dia kalau pacaran sejahat apa. Iya. Anda harus pacaran biar tahu cowok Leo kayak Gue gimana. jadi gak berani ngomong. Takutnya salah. Ya, nah. Apa ya? Dia mau jujur aja Leo. Ya harus jujur lah ke pasangannya. Ya bisa. Lagi bosen nih. Enggak lah, kayak talk dari hati ke hati gitu. Bisa kali dinegosiasin berdua mau gimana kayak gitu. Membosankan kan? Karena belum pernah pacaran. Iya Coba sih. kalau pernah. Susah sih dikasih tahu juga ya, kayak ya nggak ada pengalaman. Ya. Ya deh Gemini. Paling Gemini. Susah saya mau menggambarkannya apa gitu kan. Iya. Susah sih. Kalau kamu Merlin? Aku
biasanya ya kalau aku hubungan yang kemarin tuh kalau mulai ngebosenin tuh kayak ada aja sih jalan untuk berakhir ya. Jadi mungkin untuk next ya ke depannya hubungan aku berikutnya, mungkin aku akan coba iya sih bener ngobrol kayak kenapa ya gitu-gitu doang hubungannya. Mungkin harus coba adventure baru, pergi ke tempat baru, cobain makanan baru. Iya, gitu sih. Supaya grow bareng-bareng kan pengennya. Iya. Cuman kalau hubungan-hubungan aku yang sebelumnya sih ya berakhir aja ya Kandas. ya. Kayaknya umur ngaruh sih. Iya ya. Faktor umur umur ya. ngaruh banget ya. Karena mungkin aku masih muda jadi kayak Iya. udahlah pas ada Iya. orang lain. Bener-bener kayak ngerasa aduh ini udah gak ketemu, udah langsung cut gitu. Tapi kalau makin tua makin sadar sih kayak aduh gue udah tua lagi gitu. Gak mau capek nambah lah, cangcing-cong lah. Aduh, swipe Tinder tuh capek. Sampai sekarang masih pakai, Kak? Oh, sudah tidak dong. Oh, udah Oh, Gemini. Oke, ikan dia. Boleh, stop. Nah, akhirnya juga ngambilnya gitu. Iya biar Masa beda-beda. lalu deh. Waduh. Ih, kok Aduh. udah tahu? Ini Apa lu ya? Kita dari Kan kita kapan, udah Kak? dari Ini episode berapa ya? episode berapa ya, Kak ya? Boleh. Tara. Kelihatan? Udah dapat? Ini sampai berapa episode masih kayak begini ya? Tolong ya diperbaiki Tolong ya. skillnya. Oke. Oke. Kayak beauty vlogger ya. Oke. Apa nih? Pernah nyuri uang orang tua gak pas kamu masih kecil? Ceritain kalau pernah. Ya pernah. Ya, Terus saya nggak pernah lagi saya. Orang tua saya nggak punya uang. Pernah dong. Pernah dong. Di saat orang tua sudah tidak punya uang itu pun tetap saya curi ya. Apanya yang dicuri? Uang lah. Pernah. Pernah. Anda dulu lah jawab. Iya tadi kan. Iya. Pernah. Kenapa Mama, sih papa kamu minta bisa maaf sampai ya. mencuri, No? Dia curi Kok buat digali kolekte. sih? Oh iya. Kok bisa, Bagus dong. kok bisa-bisanya digali lagi sih kenapa mencuri? Dia baik dari kecil. Curi buat kolekte tuh. Kayak Tapi pernah aku pakai uang kolektor buat Curian. jajan. Oke. Tapi akhirnya mencret. Instan karma sih ya. Iya, instan karma. Pernah nggak? enggak, kalau duit gue saya takut. Saya Ih, kamu gak ada takut-takut Tapi sih, kalau No, anak kalau saya. kalau duit ini saya berani kalau di rumah gitu. Kalau udah yang bilang ini buat atau kan ada uangnya taruh di tempat doa gitu loh, kayak orang tua kan biasa taruh gitu. Oh, nggak berani saya. Walaupun terpampang nyata itu saya nggak berani nyentuh. Tapi kalau yang ditaruh di dapur, di bawah bantal kayak gitu-gitu menurut saya Di bawah bantal. ini bukan tentang Tuhan lagi kayak. Ambil. Itu saya berani. Saya pernah ya Allah sampai saya kumpulin satu plastik. Satu kresek hitam besar. Kok bisa Kak? Jadi saya tuh cuma bisa nyolong, tapi saya nggak tahu uang tuh mau diapain. Kenapa Kak kamu punya hasrat untuk nyolong? Saya pengen punya uang aja, tapi nggak buat dibeli. Jadi dulu tuh orang tua itu kan kita tuh nggak diajarin buat megang duit. Jadi kita pengennya apa, misalkan pengen permen, yang dikasih permennya gitu loh, nggak dikasih duit suruh beli gitu nggak. Jadi saya tuh sampai di umur berapa gitu pas SD tuh nggak ngerti caranya belanja gitu. Duit tuh tahu tapi nggak ngerti caranya karena yang dikasih barang-barang dulu gitu. Barang-barang. Tapi pengen gitu lihat teman-teman di sekolah pegang duit gitu kan. Saya colong tuh uang mama saya sampai penuh, nggak ketahuan. Kok bisa nggak ketahuan ya? Saya ngaku sendiri lagi. Pas udah banyak saya kasih tahu. Ya kayak mereka hitungnya kayak nabung nggak sih kalau tiba-tiba udah banyak gitu kan kayak ada investasi yang kita nggak tahu nih kayak rezeki nih gitu. Tapi saya dihukum seharian sama bapak saya berlutut, nggak boleh makan siang. Berlutut itu lama Padahal sampai nggak pakai uangnya ya? nggak dipakai. Tapi mencuri itu udah salah jadi ya bapak saya hukumannya itu berlutut doang. Berlutut udah sampai malam sampai bisa dari malam bisa sampai pagi kayak gitu. Nggak dipukul nggak diapa berlutut doang. Disuruh berdoa. Nggak berlutut doang, berlutut. Tapi itu kena mental sih. Kenapa ya? Dan diingat terus lagi tuh kayak gitu. Nggak dipukul, nggak diapa, tapi disuruh berlutut tuh kayak, aduh kenapa ya dulu. Untung saya punya kaki ya kalau. Dark banget. Maaf ya. Oke. Nggak maksud saya untung saya punya kaki tuh bagus. Jadi Iya, bisa dipakai buat berlutut. Kalau lagi keropos atau apa kan susah kan gitu. Kayak berlutut. Mana ada sih anak kecil yang keropos di umur segitu sampai banget. Aduh udah nggak ada exit udah tayang aja tayang. Tadi mau dibenerin salah lagi saya. Potong-potong. Potong-potong. Kalau aku bukan duit orang tua sih, duit nenek aku. Soalnya kalau duit orang tua aku nggak tahu simpennya di mana jujur.
kalau nenek aku deket banget kan dulu. Jadi aku tahu dia simpen duit di mana. Ternyata orang tuanya simpen duit di neneknya. Tetap duit orang tua yang diambil. Sama aja. Tapi itu kenakalan kayak semua anak pernah sih. Iya. Iya. Tapi aku bener aku jajanin. Nah. Aku traktir teman-teman aku. Oh ya, traktir lagi. Traktir loh. Gue gak sampai seberani itu sih. Gue gak sampai seberani itu. Karena gue tau itu udah haram. Jadi kayak udah gue aja yang dosa. Nyimpen aja sendiri. Maaf teman-teman, itu duit haram sebenarnya. Mantap, bagus. Berbagi dosa. Tapi gue kapok sih gara-gara kejadian yang itu mencret. Abis tuh, padahal cuma 1.000 Kak. Cuma 1.000 buat kolektor. Tapi ya coba 2.000 dampaknya deh. mencret. Apa? 2.000 muntaber. Makin tinggi, makin levelnya makin parah. 5.000 DBD. Semakin mahal, semakin besar jumlah yang diambil, semakin berat. Iya, penyakitnya semakin beragam. Iya bener ya. Coba dah. Gak boleh ditiru ya teman-teman, gak boleh. Gak boleh. Next ya, kartu next ya. Cuman seneng-seneng aja kita. Aku boleh pilih sendiri kan? Boleh. Jangan dilihat, boleh nggak? Dari tadi nerawang. Sudah? Belum? It's okay, take your time. Sudah? Mahasiswa UIN. Dia magang di sini guys, ada mahasiswa UIN magang di sini. Nanti kita insert fotonya guys. Keren banget. Rame-ramenya. Oke. Tentang kehidupan ya nih guys. Oke. Percaya nggak sama karma? Jelasin kenapa. Karma siapa? Bukan dong. Tahu kali Kak. Aku percaya nggak ya? Cuman kan kalau di Katolik tuh kayak nggak ada kan hukum tentang karma gitu-gitu kan? Ada. Mungkin lebih ke karma sebab itu di akibat ya. Buddha kan. Iya. Kalau Katolik itu tabur tuai. Nah, adanya hukum itu kan. Hmm. Nah, aku percaya sih kalau misalnya kita berbuat baik ya bakal balas baik, berbuat jahat ya bakal dibalas jahat gitu sih. Kalau nggak Priska? Aku jahat mulu berarti ya. Tapi ada yang kayak kita tuh ngerasa kita udah baik tapi ada aja cobaan gitu, tau gak sih? Ah iya pasti. Nah tapi kita nggak tahu itu siapa yang tabur, kenapa kita yang tua ya? Kenapa kita harus yang tua ya? Iya. Salah. Iya itu ada tuh kayak gitu ngerasa. Tapi nggak tahu ya itu perasaan kita doang atau memang kita lupa kita pernah salah atau pernah jahat, kita pernah tabur yang jelek terus kita. Tapi kalau ditanya karma atau tabur tua kayak gini, ya percayalah. Semua yang kita lakukan itu pasti ada ganjarannya gitu loh. Entah itu baik atau buruk, saya percaya banget. Oke. Iqno. Ya. Template nih. Mau cuma bilang iya sama kayak kakak. Enggak dong. Ya sama sih pada konsepnya ya. Gimana sih nggak konsisten? Ya benar sebenarnya tabur tuai, karma, sebab akibat. Itu sebenarnya percaya sih karena menurut aku dalam hidup pasti kayak gitu nggak sih? Siklusnya nggak apa yang kita lakukan juga nanti efeknya bakal apa gitu. Sama sih menurut aku kayak gitu. Emang alam semesta maunya kayak gitu. Dia cuma kenapa Kak? Distract. Nah maksudnya ini udah 3, terus kayak ntar lagi habis gitu. Oh iya benar. Oke, Kak bilang stop. Udah kakak pilih aja, jadi mau Stop. warna apa? Itu warna apa aja? Mau variasi hijau apa? Hijau belum. Hijau, yaudah hijau boleh. Hijau belum. Tara. Kita harus adil ke semua warna partai. Maaf. Warnanya doang. Warna aja. Harusnya tadi ngomong partai yang kecil. Oh, iya, udah kecil. Oke, boleh dibaca Kak. Ini tunggu. Yuk ngobrol. Ngobrol. Menurut kamu, hubungan yang nggak pernah berantem sama sekali itu sehat nggak sih? Gimana nih sebagai Gemini? Kayak kita tuh butuh adrenalin kan hidup. Gemini banget. Iya, kalau flat aja kayaknya nggak tahu kalau menurut orang flat itu sehat ya. Kalau menurut saya itu enggak sih. Kayak hidup tuh harus ada naik turunnya. Jadi kadang tuh saya kalau lagi adem ayem saya pengennya berantem. Cari ribut. Oh, ya. mantik sendiri ya? Iya. Mantik sendiri. Kayak saya tahu, saya bisa bikin skenario di mana saya tahu berantemnya kayak gimana, solusinya apa saya udah siapin gitu. Emang siap jadi sutradara. Ya, jadi kayak memang bikin harus drama dulu ya nih. Iya, Pikiran kakak. makanya saya suka husky. Saya drama itu karena saya suka husky. Jadi kalau cowok-cowok yang saya bilang husky Tahu gak sih Husky sering ini caper-caper melonglong gitu. iya, dia tuh drama, dia tuh drama drama banget ya. Nah, saya tuh suka, tapi memang iya saya suka cari keributan kalau misalkan lagi flat aja. Kayak gitu. Dan itu seru sih. Memang adrenalin tuh perlu. Cuman pasangan kita yang nggak siap kadang-kadang. Ada apa
gitulah. Cewek gitu sih. Kalau aku ya berantem pasti nggak sih, namanya manusia, beda pemikiran, beda latar belakang tuh pasti nggak sih berantem. Iya. Cuman kayak balik lagi kayak gimana cara kita beresinnya kan. Ya. Gitu sih kan. Yang penting jangan sampai tonjok-tonjokan Iya. lah. Sampai tonjok-tonjokan mah udah bukan berantem sehat. Nah, Sakit dong Iya, ya kan? darah. Bisa diperdarahin. Iya. Dijahit gitu. Visum. Kalau aku konflik atau berantem itu sebenarnya natural dalam kehidupan manusia. Anjay, filosof. Iya. Filsuf. Oh, iya. Ya jadi natural sih. Karena kalau misalnya hidup flat itu yang harus dipertanyakan nggak sih? Ada yang ditutup-tutupin kah atau apa? Jadi menurut aku emang konflik itu natural, ada. Harus ada. Harus ada. Berarti Anda mendukung perseteruan Palestina Israel. Nggak ikutan. Kita nggak pernah ngomongin politik di sini. Baru sekali aja ngomong politik. Ini nggak politik. Apa orang masih kecil. Ini nggak politik kan? Itu emang itu politik masalahnya? Ih, nggak tahu. Nggak tahu. Iya ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu Nggak tahu menit ya. keberapa ya? Aku Editornya siapa sih? Editornya siapa sih? Tolong ya, Nggak tolong tahu ya. Oh, Ah, nggak ya. tahu. Tapi menurut aku pacaran yang sehat emang harus ada Berantem ya. berantem, ada konflik. Saya bisa grow bareng juga kali ya. Iya, biar jadi ada titik buat evaluasi bareng gitu dari situ. Dan kita juga bisa tahu orang ini kalau lagi emosi sampai di mana emosinya. iya. Bisa kenal sebelum Mm-mm. lanjut. Kan kita apalagi Katolik udah nikah sekali nggak bisa Nggak bisa cerai. cerai, Bisa apa gitu. kalau kita nggak tahu dia emosinya angkat parang kan kita tiba-tiba nikah sama orang yang kayak gitu gimana ya kan? Pas udah nikah baru kayak ini kenapa cuma masak tempe aja? Kaget saya. Dulu kok nggak kayak gini. Ya kan karena nggak pernah diajak berantem. Jadi perlu berantem tuh perlu banget. Terutama untuk Katolik. Tapi kayaknya sebelum ke nikah juga agak serem ya kalau sampai bawa-bawa parang. Apa sih? No Kan bisa ya. langsung di-cut kan. Jadi maksudnya Iya, oh bener. ternyata kalau dia berantem harus bawa parang, ya udah cut gitu. Atau bisa kalau mau lanjut pernikahan ya udah kalau gitu saya bikin tameng gitu. Terus gitu. Shield ya biar menjaga Iya, diri. menjaga diri. Tapi bisa gimana nih ngobrol-ngobrol kita hari, seru gak ya? Seru lah. Ngobrol sama orang Katolik itu selalu seru saya. Ini mesti bawa ke mininya ya. Gini. Dari Tetep skala ya. 0 sampai 10 mau dikasih berapa tuh? Diskusi kita hari ini. Diskusi. Mantap. 9. 9. Kalau saya 9. tinggal ini di Bogor 10 kayaknya. Jadi saya pindah aja ya, dari 10. karena tadi tuh saya sempat kayak hektik itu, saya malu kan datang ke sini saya harus salin baju gitu-gitu. Malu tahu tadi. Maaf ya Ih, nggak teman-teman. Ih, nggak apa-apa, Maaf tahu. banget ya. Saya kayak nggak siap banget tadi datang. Ih, enggak tahu Kak, enggak apa-apa. Iya. Ya udah Udah, 10 deh. Ngelobi. Menurut Kak Priska nih, kan kita ini udah di episode terakhir season ini. Oh ya? Iya. Menurut Kakak, kalau misalnya dari pembicaraan kita dari tadi tuh, pantas nggak sih STC ini lanjut ke season 2? Season 2. Lanjut dong. Lanjut. Kan tadi saya bilang kita harus menyebarkan itu biar semua orang Katolik menonton dan tahu. Bila perlu ini ditambah diisi-isi apa kayak gitu. Tadi saya bilang kayak kita panggil Romo atau siapa kayak gitu-gitu untuk ya di tengah-tengah ketawa bercanda tapi ada lah tetap dimasukin. Iya, tetap ada isinya. Iya, kayak gitu. Lanjut dong, lanjut. Ini berapa episode season satunya nih? Kok STC 6. Oh 6. 6 episode. Jadi kita ada 2 program, Kak, satu lagi sama Joki Joki Bicara. Nah, Bicara. itu Oh, gitu. obrolannya yang lebih mature lah, lebih dewasa. Lebih Oh mature. gitu. Nah, itu lebih banyak tuh undang-undang Romo. Oh kayak Kakak gitu. mau nonton? Oh gitu. Ada juga kayak bahas Oke. Romo punya harta, Romo lalalala. Nah, Bisa ditonton yang aja bisa sih, disaksikan Kak. di kanal YouTube DP DP Production. Gitu. Oke. Gak nyangka ya, no, kita udah di penghujung Penghujung. episode ya. Tentunya besar harapan sih bakal tetap lanjut ke season berikutnya. Harus sih. Ayo kita banget dukung ya. konten-konten Katolik. Betul. Dengan mungkin menghadirkan Kak Priska lagi di season berikutnya. Di season 2 dari episode 1 sampai akhir ya. Boleh loh. Host Boleh dong loh. jadinya dong. Kayak gitu. Aku resign gak apa-apa. Aku resign nggak apa-apa. Jadi Kak Priska sendiri. Jangan kayak gitu. Ih. Yaudah kita bertiga. Oke, gimana keseruan kita hari ini, teman cerita? Masih seru banget dan terima kasih ya teman-teman atas semua dukungannya, itu sangat berarti bagi kami. Semua like, comment, subscribe, share dari teman-teman itu kita baca satu-satu ya kalau komen-komen tuh. Nah, iya betul banget.
Nah, jangan lupa untuk tetap terus mendukung karya dan produk dari Komsos BMV Katedral dengan cara memberi like, komen, dan subscribe. share ke teman-teman semua. Mantap. 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 Oke. Sampai Oke, jumpa teman-teman sampai jumpa di season teman-teman. berikutnya. Dah.